Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa, alhamdulillah. Ini posisi setengah 6 sore atau menjelang maghrib. Dan ini kita lagi proses mau perkawinan. Jadi alhamdulillah Hillboy ini alhamdulillah udah siap kawin. Ini kita ngebreed nggak banyak, cuman berapa pasang ya Hillboy? Sekitar 14 pasang Hillboy. Jadi Hillboy ini size-nya udah usia 4 bulan setengah. Size-nya S++. Jadi ini kalau di sini kita ngebreed perdana itu umur 4 bulan setengah. Paling muda itu 4 bulan pas, tapi rata-rata 4 bulan setengah. Kenapa 4 bulan setengah siap kawin? Karena itu udah matang usianya. Jadi udah aman lah buat indukan. Kita ada FCCP juga. Jadi kalau misalnya Hillboy ini kita breeding 14 pasang, sebenarnya ada 30 pasang, tapi kita ngebreed 14 pasang aja. Sisanya kita support buat kalian di Instagram promo, di calon support ya, calon cuan. Jadi sisanya yang Hillboy kita nggak breeding, kita breeding di tempat kalian. Jadi ini kita support buat kalian di akun Instagram calon_cuan. Jadi kalau pengen settingan Hillboy siap kawin, ini kita support buat ada 14 pasang. Jadi kita ngebreed 14 pasang di Farm Galaxy Koi Indonesia, 14 pasang di tempat kalian. Dan alhamdulillah ini udah kita settingin jantan betina. Jadi kalian kalau pengen yang Hillboy ini promo supportnya, kalian bisa langsung ke Instagram kita di calon_cuan. Kalau Blue Rim ini juga ada. Nah, kalian tinggal pilih mau ke Instagram atau ke Shopee, terserah kalian, bebas. Kalau ini kita akan kawinin ke atas. Jadi kalau misalnya kita ngebreed di farm atas, kita nggak ngebreed di sini karena memang ini khusus galeri. Dan ikan juga alhamdulillah udah turun sebagian di atas. Ini ada HM ini HM yellow. HM yellow ini kita lagi naikin sebagian aja, sisanya kita naikin ke keren plastik karena kalau di botol semua nanti yang lain nggak kebagian. Dan ini kita naikin nggak banyak, ada sekitar 200 ekor. Ini Blue Rim juga bahannya kita naikin udah sebagian kita support untuk kalian di Shopee Jadi kalau pengen rawat bahan BR, tinggal cek out di Shopee, digabung sama box packing, jangan lupa ya. Dan ini baru sebagian aja kita botolin. Kemarin kita udah kirim bahan Blue Rim itu banyak banget ke orang-orang, udah puluhan ekor. Jadi kalau misalnya pengen indukan BR atau bahan BR, bisa langsung ke Shopee atau ke Instagram kita. Kita langsung ke atas ya. Jadi sebelum azan maghrib kita langsung kawinin dulu biar lebih cepat ya nih. Kita ke farm atas dulu nih. Soalnya lumayan berat ngangkatnya. Nah, ini kita udah di farm atas. Jadi kita nggak lama-lama bikin kontennya karena memang mau menjelang maghrib. Jadi persiapan sholat maghrib. Jadi buat yang nonton video ini, kalau laki-laki sholatnya di musola atau di masjid ya, pokoknya berjamaah, ramaikan. Jangan sampai di rumah sebisa mungkin. Kalau misalnya nggak ada uzur atau halangan. Jadi kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi Nah, ini udah kita udah kita siapin airnya. Kemarin sebenarnya udah disiapin. Jadi tinggal kita langsung gabung aja. Pakai penjodohan nggak? Kalau sekarang kayaknya nggak perlu nggak pakai penjodohan. Kenapa nggak pakai penjodohan? Karena kita lebih cepat dulu karena alhamdulillah qadarullah anak gue semalam masuk rumah sakit Jadi anak gue kemarin itu panas, terus tiba-tiba malamnya itu udah turun panasnya, tapi tiba-tiba qadarullah kejang, jadi step jadi kita nggak bisa on time. Besok pagi itu harus penjodohan digabung, jadi kita mau ke rumah sakit lagi nanti malam. Jadi buat yang nonton, mohon doanya biar anakku bisa lebih cepat sehat, lebih pulih. Dan buat kalian juga dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular. Intinya kita saling doakan biar sehat selalu lah dimanapun berada. Jadi kita langsung nggak pakai penjodohan. Kalau pakai penjodohan kan paginya itu digabung. Jadi kita langsung gabung aja. Soalnya ada kita ada pergi lagi jadi takutnya nggak ke handle, kita gabung aja. Dan ikan juga udah kita kasih makan, jadi biar lebih cepat. Dan alhamdulillah ini udah selesai digabung, tinggal kita kasih ketapang aja ini. Jadi nggak air bening. Kalau misalnya lihat kan ini bening ini nggak pakai air bening. Kalau pakai air bening nggak pakai ketapang, ini ikan rata-rata di sini nggak mau kawin. Jadi di sini tuh wajib pakai ketapang.
Nah ini ketapangnya alhamdulillah juga masih ada. Kalau misalnya nggak pakai ketapang bisa jujur aja pakai ketapang atau nggak pakai ketapang kawin. Cuman di sini lebih bagus, lebih produktif ikan cupang tuh kalau misalnya di sini kawinnya pakai daun ketapang. Kalau nggak pakai daun ketapang, ikan di sini rata-rata nggak mau kawin kalau air bening. Jadi mungkin beda tempat di kalian pakai air bening saya juga nggak masalah, kawin juga berarti di tempat kalian bagus rezekinya. Kalau di sini kita udah pernah berapa kali, bukan sekali dua kali pakai air bening langsung, nggak pakai ketapang, ikan tuh nggak mau kawin. Jadi kita meminimalisir aja. Jadi buat tuh pokoknya kalau misalnya mau cetak ikan cupang, saran saya cetak yang minimal itu permintaannya itu selalu ada. Jadi mau naik mau turun harganya itu tetap ada, tetap stabil lah. Partaiannya ada, permintaan indukan juga ada. Jadi ketika panen nanti nggak pusing ngejualnya, karena ada jenis ikan cupang yang permintaannya itu khusus untuk kalangan tertentu atau bisa dibilang golongan tertentu. Jadi nggak semua orang itu suka sama jenis ikan cupang yang tertentu. Tapi kalau misalnya di sini kita ngebreed yang memang permintaannya itu selalu ada setiap tahunnya, mau naik mau turun tetap aman. Makanya kita nyari amannya di situ. Tapi tetap utamakan kualitas ya. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Ini ditutup nggak sih nanti kawinnya ditutup Jadi kita nggak dibuka kayak gini. Kalau dibuka nanti dia stres. Nah, walaupun nggak ada yang ngeliat di atas ini, tapi kalau dibuka ini kita meminimalisir ikan itu loncat. Karena pernah beberapa kali ikan tuh loncat kalau nggak ditutup. Jadi kalau misalnya di sini tuh wajib pakai ketapang. Udah gitu kalau kawin ditutup. Nanti pada saat ikan ini kawin jangan lupa dikasih makan ya. Jadi di sini tuh sebelum digabung atau dikawinin, ikan tuh dikasih makan banyak. Nanti setelah female diangkat atau udah kawin, nanti jantannya dikasih makan juga ya, pakai cacing sutra. Jadi biar sekali pakan aja, nggak usah dikasih pakan-pakan lagi sampai ikan itu netes telorannya. Ini karena di sini udah full semua. Jadi alhamdulillah kita juga produksinya tetap jalan, ngebreed juga jalan. Jadi nggak ada kata kendor, nggak ada kata nyerah, nggak ada kata vakum ngebreed. Pokoknya kita tetap ngebreed jalan Jadi mau kondisi apapun kita tetap ngebreed, karena gue usahanya bener-bener cuman di cupang doang, bukan dalam arti kata punya usaha lain. Karena kita memang fokusnya untuk usaha tuh di cupang. Jadi kalau misalnya kita nggak ngebreed, nanti berdampak untuk gue sendiri di kemudian hari Makanya kita ngebreed tetap, walaupun gue punya petani rekanan tetap gue ngebreed banyak. Kenapa? Karena kalau kalian lihat petani gue itu tahun ini aja kosong ikan, kurang ikan. Sebenarnya gue butuh 1000 ekor minimal sebulan minimal. Tapi petani gue belum nyanggupin. Makanya kita tetap ngebreed banyak. Kita nggak fokus ke petani rekanan lagi. Kita ngebreed juga banyak. Petani ngebreed. Jadi biar stoknya aman. Makanya kalau misalnya kalian lihat kenapa ngebreed banyak, petani banyak, kita tetap ngebreed. Kalau nggak ngebreed, kita kosong ikan. Makanya kita tetap ngebreed. Di petani juga ngebreed. Tapi kita bedain jenisnya. Jadi permintaan yang di farm petani gue sama di sini, walaupun ada jenis yang sama, kita tetap akan ambil di farm petani sebanyak apapun ikannya karena kita punya jaringan itu seller namanya. Jadi walaupun di petani panen, kita tetap panen, tetap kita ambil ikannya, nanti kita lempar ke seller-seller. Jadi petani itu nggak pusing kalau misalnya panen ikannya nggak diambil, gua ambil terus. Jadi penting juga untuk kalian yang kerja sama petani rekanan, kalau ikan panen itu jangan sampai nggak diambil, karena banyak kasus juga ikan panen nggak diambil. Nah ini BR yang udah mutasi, ini akan kita panen lagi. Ini ada RGG yang lagi tahap mutasi, ini BR semua kebanyakan. Terus ada juga plakat koinnya di mana itu yang 4 kolom lagi tahap mutasi. Terus yang di sini masih kecil-kecil Yang ini masih kecil-kecil nih. Ini ada RGG. Jadi RGG juga ada yang baru kita tuang. Nah ini RGG. Jadi RGG kita ngebreed juga tapi nggak banyak kita ngebreed paling cuman 5 pasang 10 pasang, karena memang kita nggak mengutamakan kuantiti, kita ngejarnya kualitas. Jadi nggak banyak ikan, yang penting kualitasnya ada. Jadi ketika panen gitu hasilnya pun sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini anakannya masih kecil-kecil banget tuh. Nah ini kita zoom ya nih, masih kecil banget alhamdulillah. Jadi bener-bener masih baby. Nah ini
Yang masih kecil-kecilnya juga sama. Jadi sekian dulu ya video kita kali ini karena menjelang maghrib. Jadi buat kalian tetap semangat cetak ikan cupang tuh yang berkualitas, minimal yang standar induk. Jadi biar ketika panen kalian nggak rungkad nanti ngejualnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.